Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, permasalahan tersebut ya juga bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus peluang distribusi binomial. Nah, dalam hal ini, nah n-nya itu kan 4 ya. Kemudian nilai variabel acaknya itu kan sama dengan 3 ya. Dari mana dapatnya? Nah, ini kan sesuai dengan soal tadi yang dilemparkan itu kan sebanyak 4 kali uang logamnya. Kemudian yang ditanyakan itu yang munculnya sisi gambar sebanyak 3 kali. Nilai daripada variabel acaknya adalah 3. Nah, sedangkan variabel acaknya tadi 4, nilainya 3 ya. Nah, maka di sini n-nya sama dengan 4, x-nya sama dengan 3 dan peluang kejadian suksesnya sama dengan 1/2. Berarti peluang variabel acak x sama dengan nilai variabel acak x ya. Ini variabel acaknya x besar sama dengan x kecil ini merupakan nilai daripada variabel acaknya, sama dengan kombinasi x elemen dari n elemen dikali dalam kurung p pangkat x dikali dalam kurung 1 dikurang p pangkat n dikurang x. Itu rumusnya ya. Nah, peluang variabel acak ya x sama dengan, nah nilai variabel acaknya 3, maka di sini sama dengan 3. Oke, sama dengan kombinasi, nah x-nya 3, n-nya 4, berarti kombinasi 3 elemen dari 4 elemen. Kemudian p-nya 1/2, maka di sini pangkat x-nya 3, berarti dalam kurung 1/2 pangkat 3 dikali 1 dalam kurung 1 dikurang 1/2 pangkat n dikurang x, n-nya 4 dikurang x-nya 3. Nah, jadi ini sudah jelas ya. Kalau kita berbicara masalah kombinasi, nilai ini kan 3 kombinasi 3 elemen dari 4 elemen. Nah, 4-nya ini kita awalkan, kemudian nanti baru kita bagi di sini. Berarti 4 faktorial per dalam kurung 4 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1/2, maaf, dalam kurung 1/2 pangkat 3. Nah, dikali, kenapa bisa dapat 1/2? Nah, ini sesuai dengan penjelasan Bapak tadi. Ini kan yang ini bilangan bulat, sedangkan ini pecahan. Maka sama-sama kita jadikan pecahan di sini biar agar bisa dioperasikan. Nah, agar dapat hasilnya 1, maka ini kita jadikan pecahan dengan menggunakan penyebutnya. Ini kan penyebutnya 2, berarti di sini kita buat 2/2. Nah, 2 dikurang 1, 1. Nah, berarti 1/2 pangkat 1. Pangkat 1 dapat dari mana? 4 dikurang 3, 1. Oke, sama dengan 4. Nah, dari mana dapat 4? Nah, 4 faktorial itu kan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Nah, lihat di sini dalam kurung nih, 4 dikurang 3 faktorial, 4 dikurang 3 1 faktorial. Nah, 1 faktorial dikali 3 faktorial hasilnya 3 faktorial. Nah, yang di atas tadi nih pembilangnya 4 faktorial, itu kan 4 faktorial 4 dikali 3. Nah, 3 faktorialnya ini kan bisa kita coret, 3 faktorial per 3 faktorial, habis nilainya di sini. Sama-sama kita coret, berarti tinggal 4 nilainya. Atau hasilnya tinggal 4. 3 dikali 2 dikali 1-nya kita coret di sini tadi nih, karena kan di sini juga ada 3 faktorial pembilangnya. 3 faktorial penyebutnya 3 faktorial. Kita coret saja. Maka tinggal 4 dikali dengan ini
karena ini sama-sama pecahan ya, 1/2 dikali 1/2 nilainya juga sama, maka pangkatnya yang kita jumlahkan. 3 ditambah 1 4. Maka di sini dalam kurung 1/2 pangkat 4. Oke, sama dengan 4 dikali, nah ini kita operasikan nih, 1/2 pangkat 4 hasilnya 1/16. Oke, sama dengan 4 kali 1 4. 4 dibagi 16 dapat 0,25. Nah, kesimpulannya, jadi peluang muncul sisi gambar sebanyak 3 kali pada percobaan melambungkan sekeping uang logam sebanyak 4 kali adalah 0,25. Nah, ini contoh yang kedua atau yang B ya. Sebuah kantong berisi 2 kelereng merah dan 3 kelereng biru. 1 butir kelereng diambil secara acak dari kantong tersebut, dicatat warnanya dan dikembalikan lagi ke dalam kantong. Pengambilan dilakukan sebanyak 4 kali. Tentukan peluang terambil. Yang pertama, 2 kelereng biru dan 3 kelereng. Nah, ini salah ya, ini 2 kelereng merah. Salah ketik. Oh, tidak. Benar, 2 kelereng biru dan 3 kelereng biru. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus melihat ya hal-hal petunjuk yang kita bisa jadikan acuan di situ. Nah, jumlah kelereng merahnya ada 2, kemudian kelereng birunya ada 3, berarti N merah sama dengan 2, kemudian N birunya sama dengan 3. Jumlah keseluruhan kelerengnya ada 5 ya. Berarti dalam hal ini untuk variabel acak X-nya, ini variabel acaknya X besarnya ya, berarti sama dengan P dalam kurung ya, P sama dengan peluang warna biru. Nah, ini jumlah kelereng birunya ada 3, sedangkan jumlah keseluruhannya ada 5, berarti 3/5. Nah, kemudian kalau dia gagal ya, kejadian gagal, nah berarti disimbolkan dengan huruf Q. Berarti rumusnya Q sama dengan 1 dikurang P. Q sama dengan 1 dikurang 3/5. Sama dengan 2/5. Kenapa bisa dapat 2/5? Tadi jelas ya, ini kan beda nih. Ini bilangan bulat, sedangkan ini pecahan. Agar bisa dioperasikan, maka penyebut pada pecahan ini kita jadikan pecahan pada bilangan bulat di sini agar hasilnya bisa sama ya. Maka di sini 5/5. 5/5 kan hasilnya 1. Berarti 5/5 dikurang 3/5. Nah, 5 dikurang 3 2. Maka hasilnya dapat di sini 2/5. Nah, yang ditanyakan di sini yang pertama 2 kelereng biru. Jadi tentukan peluang terambil 2 kelereng biru. Nah, ini yang untuk yang pertama. Peluang terambil 2 kelereng biru, berarti peluang variabel acak X sama dengan 2. Karena kan sesuai dengan soalnya terambil 2 kelereng biru, berarti variabel acak X-nya 2. Oke. Berarti peluang variabel acak X sama dengan 2. Oke, sama dengan kombinasi 2 elemen ya, 2 elemen dari 4 elemen. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini bisa dapat 4? Nah, sesuai dengan kejadiannya, itu kan pengambilan dilakukan sebanyak 4 kali. Jadi, kombinasinya 2 elemen dari 4 elemen. 2-nya itu sesuai dengan soal, peluang terambilnya 2 kelereng ya. Berarti kombinasi 2 elemen dari 4 elemen ya. Dikali, nah dikali dalam kurung 3/5 ya, 3/5. Nah, nilai daripada variabel acak X-nya kan 2, maka di sini dipangkatkan dengan 2. 3/5 pangkat 2 dikali dalam kurung 2. Nah, ini kejadian gagalnya nih di sini sesuai dengan bentuk rumusnya yang di awal Bapak jelaskan tadi, ya.
itu kan ada tuh n pangkat n dikurang x, n-nya 4 ya. Sedangkan x-nya 2, maka di sini 4 dikurang 2. Nah, sedangkan 2/5 ini merupakan kejadian gagalnya. Nah, ini dia dapatnya dari sini. Maka dikali dalam kurung 2/5 pangkat 4 dikurang 2. Nah, sama dengan 4 faktorial per 4 dalam kurung 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini jelas ya? Paham nih. Dapatnya kok bisa 6 dari mana ya? Seperti ini. 4 faktorial itu kan berarti kan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian per dalam kurung 4 dikurang 2, 4 dikurang 2, 2 faktorial ya. 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini kan nilainya 2 faktorial yang dalam kurung nih hasilnya. Dari hasil pengurangannya nih 4 dikurang 2 faktorial dapat nilainya 2 faktorial. Nah, di atas di pembilangnya 4 faktorial, berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, 2 faktorialnya kita coret ya. 2 faktorial yang di pembilang kita coret. Nah, 2 faktorial yang di penyebutnya kita coret. Maka habis nilainya atau 0 ya hasilnya. Berarti tinggal 4 dikali 3 faktorial. 4 dikali 3 12 per, berarti kan sisanya di sini penyebutnya ada 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu kan 2 dikali 1 2, berarti 12 per 2 dapat 6. Nah, kemudian yang ini dikali dalam kurung 3/5 ya. 3 pangkat dalam kurung 3/5 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 berarti kan 3 dikali 3, 9. Kemudian 5 pangkat 2, 5 dikali 5, 25. Oke. Dikali dalam kurung 2/5 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2, 4. Kemudian 5 pangkat 2, 5 dikali 5 ya, berarti 25. Nah, kita kalkulasikan di sini sama dengan 6 dikali 9 per 25 dikali 4 per 25. 6 dikali 9 dikali 4 hasilnya 216 per 25 dikali 25 625. Maka sama dengan 216 per 625. Hasilnya sama dengan 0,3456. Nah, jadi peluang terambilnya 2 kelereng biru adalah 0,3456. Kemudian yang kedua, peluang terambilnya 3 kelereng biru ya, sesuai dengan soal tadi. Berarti untuk variabel acak X-nya sama dengan 3. Nah, berarti kita masukkan ke dalam bentuk rumus peluang distribusi binomialnya. Peluang variabel acak X sama dengan 3, sama dengan kombinasi 3 elemen dari 4 elemen. Ini jelas ya 4-nya dari mana, karena diminta di soal 4 kali pengambilan ya. Seperti itu. Dikali dalam kurung 3/5 pangkat 3 dikali 2/5 pangkat 4 dikurang 3. Ini jelas ya sesuai dengan penjelasan nomor 1 tadi. Oke, sama dengan 4 faktorial per dalam kurung 4 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ini jelas 4 dikurang 3 faktorial dapatnya 1 faktorial. 1 faktorial dikali 3 faktorial, 3 faktorial. Nah, di pembilang ini kan 4 faktorial berarti 4 dikali 3. Nah, 3 faktorial kan kita bisa sederhanakan nih, kita coret 3 faktorial dicoret di pembilang, di penyebutnya juga 3 faktorial kita coret, maka tinggal 4 di sini. Maka di sini sama dengan 4. Ini jelas ya. 3/5 pangkat 3 hasilnya 27 per 125 dikali. Nah, ini jelas dapatnya 2/5 karena kan pangkatnya 1 di sini. Oke. Kemudian nah, ini kita kalkulasikan kayak sama dengan 4 dikali 27 per 125 dikali 2/5. Sama dengan 4 dikali 27 dikali 2 dapatnya 81 per 125 dikali 5 dapatnya 625.